Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Oke guys, kali ini kita akan bereaksi sebuah berita yang akhirnya di diklarifikasikan juga oleh KDM. Terkait dengan apa? Terkait dengan gaji dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang nilainya katanya dinilai fantastik. Nah, di sini nanti kita akan reaksi sebuah beritanya ya. Nah, kita lihat seperti apa beritanya, dan jangan lupa apabila video ini lewat di beranda kalian, silakan di like, subscribe, share, dan komen yang baik-baik saja supaya semakin semangat kita membuat videonya. Oke guys, yuk kita saksikan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yakni mencapai 2,8 miliar rupiah per bulan, atau lebih dari 33 miliar per tahun. Bentar, kegambar oleh kalian nggak? 2,8 miliar per bulan guys. Ini kedengarannya fantastik ya, fantastis. Nah, oke. Kedengarannya itu seperti itu. Bagaimana nih kelanjutannya? Kita lihat beritanya. Hari ini banyak yang membicarakan tentang penghasilan Gubernur Jawa Barat. Tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam 8,1 juta dalam per bulan. Kok tadi ngomongnya beritanya 2,8 miliar guys. Wow, yang benar yang mana nih? Ini langsung dari beliau ini ya guys ya. Nih. Setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi, yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Wow. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan 1,5 miliar menjadi 750 juta guys perjalanan dinas. Berarti separuh lebih ya. Nah, kemana itu? Kok bisa gitu ya? Lanjut, ini belum ada 1 tahun beliau ini kalau nggak salah ya. Ya coba lanjut nih. Sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah, diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan, dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah,
biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah, kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja, dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat, apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD, tidak bisa dibantu. Oh, oke guys, sudah jelas ya terkait dengan gaji dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang katanya 2,8 miliar per bulan dipangkas sama beliau. Yang 1 tahunnya katanya berapa tadi? 33 miliar, hanya cuma kepake berapa guys? Berarti anggaran yang tadinya dibuatnya adalah 33 miliar per tahun hanya digunakan sekian persen saja dari KDM. Berarti kan ada saldo ya, ada kas ya. Berarti kan uang itu dikembalikan ke provinsi lagi ya, atau gimana sih? Nggak tahu lah, pokoknya sudah diklarifikasi ya guys ya, dan sudah dijelaskan oleh beliau terkait dengan 2,8 miliar per bulannya. Jadi kalau emang masih penasaran lagi ya bilang aja gitu, komentar aja guys di kolom komentar ya, karena emang sudah jelas ya beliau menyampaikan itu. Nah di situ yang tadinya 1,5 miliar jadi 750 juta. Is the best. Kira-kira kalau mau R1 di 2029 gimana guys? Sepakat nggak? Oke guys, terima kasih. Kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf ya. Silakan komentar di kolom komentar yang baik-baik saja guys. Terima kasih. Kalau kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak KDM.